पीएमजीपी अंधेरी चेहरा देखो। Halo guys, kembali lagi di channel Jem27. Kali ini Jem27 akan membahas film seperti requestan dari salah satu pecinta alur film. Mimin akan membahas film India plot twist yang terinspirasi dalam kisah nyata, Ugly. Film ini berkisahkan tentang seorang anak yang hilang akibat kelalaian orang tuanya. Film kali ini berfokus pada pencarian anak tersebut, tapi dalam pencarian anak ini harus diwarnai dengan drama-drama hubungan balas dendam antara kedua orang tuanya dan riwayatnya sistem ladusing di India. Apakah bocil tersebut bisa ditemukan? Dan selamat datang di channel JM27. Diperlihatkan ibu-ibu yang bernama Salini Bose. Dia memiliki anak dari mantan suaminya yang bernama Kali. Salini terlihat seperti emak-emak yang terlilit pinjol, yang ingin mengakhiri hidupnya. Untung saja anaknya Kali baru pulang dari sekolah, yang membuatnya mengurungkan niatnya untuk tidak kembali ke alam barja. Di scene selanjutnya, ada seorang bapak-bapak yang bernama Rahul. Dia memiliki ambisi untuk menjadi artis. Rahul sedang OTW untuk menjemput anaknya. Dia adalah ayah kandung Kali. Setelah bercerai dengan Rahul, Salini kawin dengan seorang kepala polisi yang bernama Somik. Somik adalah seorang suami yang tegas dan temperamental. Setelah menjemput anaknya, dia ingin mengajak anaknya nonton ke bioskop. Tetapi sebelum mengajak Kali ke bioskop, dia mampir ke rumah temannya yang bernama Jadab. Jadab yang baru selesai membayar pinjol sampai ke rumahnya dan mengatakan dia tidak melihat Kali di mobil. Mendengar hal itu sontak membuat Rahul panik dan bergegas mencarinya. Saat sedang mencoba menelpon Kali, HP Kali berbunyi dan HP itu berada di salah satu penjual topeng. Penjual topeng pun panik setelah dipergok memegang HP Kali. Rahul dan Jadab pun mengejarnya, tetapi yang terjadi... Naas sekali, dia pun harus menyusul Fir'aun ke alam barja. Setelah itu Rahul dan Jadab pergi ke kantor ladusing untuk melapor hilangnya Kali. Tetapi ya, lagi-lagi karena ini ladusing dan bukan petugas damkar, pasti tidak dilayani dengan baik. Rahul dan Jadab pun cuma bisa istighfar. Setelah meminta nomor orang tua dari anak tersebut, mereka kaget karena nomor tersebut adalah milik kepala ladusing, yang tidak lain dan bukan adalah Somik, dan mereka pun segera melakukan pencarian. Lalu polisi mencari tahu siapa lelaki yang dikejar Rahul hingga tertabrak mobil. Lelaki tersebut tinggal dengan bibinya. Ketika gagal mencari info, ladusing malah menuduh Rahul. Somik datang marah-marah dan memukul Jadab menggunakan kursi. Lalu Somik menunjukkan rekaman telepon istrinya yang ia sadap, berisi percakapan Rahul dan Salini. Dalam percakapan telepon tersebut, Sarul mengancam akan menculik anaknya jika Salini enggan mengizinkan Kali bersamanya setiap hari Sabtu. Setelah diperdengarkan isi rekaman itu, Somik tiba-tiba mengajar Rahul hingga babak belur. Ternyata guys, Somik begitu membenci Rahul, bukan karena mau menculik Kali, tetapi Somik juga ingin membalaskan dendam yang mana dulu Rahul pernah membuli sewaktu dulu di kampus. Lalu HP Rahul berdering. Seseorang menelpon dan mengaku sebagai penculik Kali, lalu meminta uang sebesar 1 juta rupiah jika ingin Kali bebas. Ternyata orang yang menelpon adalah Jadab. Dia menyamar sebagai pencuri agar bisa mendapatkan keuntungan dari hilangnya Kali. Somik berhenti menyiksa Rahul, lalu mengurungnya di sebuah rumah kosong yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Namun saat Somik pergi, Rahul berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Film beralih ke adegan di mana Somik sedang berjalan menggunakan mobilnya ke tempat tugas dengan menaiki mobil yang dikemudikan anak buahnya. Ketika Salini menelpon, ia mengangkatnya, namun tidak mau berbicara kepadanya. Ingatan masa lalu Somik melayang jauh ke adegan di mana dia menyadap telepon Salini yang masih menjadi istri Rahul. Dari sadapan telepon tersebut diketahui Rahul sering menyiksa Salini, dan Somik mengambil kesempatan itu untuk mendekati Salini. Sebenarnya ayah dari Salini adalah orang kaya, tapi Salini enggan meminta bantuan kepada orang tuanya karena saat menikah dengan Rahul, mereka kawin lari dan tidak direstui. Setelah melacak nomor penelpon sebagai penculik Kali, polisi akhirnya berhasil menangkap Jadab yang menyamar sebagai penculik. Di sini Jadab dianiaya dan mengaku kalau dia menelpon hanya ingin menyelamatkan Rahul agar tidak dianiaya Somik. Pencarian Kali pun dilakukan dengan melibatkan dengan seluruh anggota polisi. Namun hasilnya nihil
Kali tetap tidak bisa ditemukan. Di lain sisi, lagi-lagi Jadap yang tidak kapok, dia menyamar lagi sebagai penculik dengan mencoba menyamarkan suaranya dan menelpon Rahul. Lalu mengaku sebagai penculik dan mengancam jika tidak memberikan ia 2 juta rupiah, maka Kali akan kembali ke alam barja. Namun Rahul bingung. Dia tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Ketika Salini keluar dari rumahnya, pembantunya melarang karena selama menikah dengan Somik, Salini dilarang keluar rumah dan tidak memberikan uang oleh Somik agar tidak bisa kemana-mana. Tetapi karena anaknya tidak pulang-pulang, Salini terpaksa pergi menemui teman wanitanya yang bernama Raki. Dari informasi disampaikan Raki, Salini mengetahui bahwa anaknya telah diculik. Salini juga mengetahui penculik meminta tebusan sebesar 2 juta rupiah. Adegan beralih ke Ladusing yang menyadap percakapan Rahul dan Jadap, dan mereka berencana melakukan perampokan perhiasan. Sebenarnya Jadap mengusulkan pinjam uang ke Somik, namun Rahul tidak mau karena gengsinya jika harus mengemis pada Somik. Ketika mereka sedang bernegosiasi dengan pedagang senjata untuk menggunakan pada saat merampok toko perhiasan, Ladusing datang dan menyergap mereka. Di sini Jadap berhasil ditangkap, sedangkan Rahul berhasil kabur. Lalu Rahul memilih untuk merampok toko perhiasan itu seorang diri. Tapi Rahul yang bagaikan skillnya masih noob malah tertangkap polisi. Ketika Rahul di penjara, Somik memberitahu bahwa sebenarnya orang yang menyamar sebagai penculik adalah Jadap. Rahul pun menanyakan apakah Jadap yang menculik anaknya, namun Jadap mengelak dan mengatakan bukan dia orangnya. Di lain sisi, Raki menyamar sebagai penculik, lalu menelpon Rahul dan seakan-akan dia bersama Kali. Raki memutar rekaman suara seperti Kali. Sungguh-sungguh miris guys. Bukannya membantu, orang-orang di film ini sungguh rakus. Lalu berita tentang Kali dimuat di media. Bahkan ayah Salini sudah melihat berita itu di koran. Ini adiknya Salini yang bernama Sidan, yang menyamar lagi sebagai penculik lalu menelpon kakaknya dan meminta 5 juta rupiah. Waktu itu Salini sedang berada di rumah orang tuanya. Ayah Salini yang melihat Salini sedang menelpon dengan penculik dan menanyakan apa yang diminta penculik. Dengan gobloknya, Salini mengatakan penculik meminta 6,5 juta rupiah. Kok bisa Salini ikut-ikutan mengambil keuntungan? Goblok anakmu weh. Gak tahu keberadaannya di mana. Akhirnya ayah Salini yang sayang ke cucunya rela memberikan uang yang diminta penculik. Lalu Salini membawa uang tersebut dengan mengendarai mobil. Sidan yang sudah membututi Salini langsung mengikutinya dari belakang. Lalu Salini membuang uang tersebut di jalanan yang sepi. Sidan yang beban keluarga langsung mengambil uang tersebut namun Kali tidak dikembalikan. Saat Somik mengetahui kalau Salini mengambil keuntungan dari kasus tersebut, Somik murka dan menanyakan, "Untuk apa kamu kayak gitu? Untuk apa uang sebanyak itu? Sehingga kau tipu orang tuamu." Lalu Salini mengatakan, "Kau pelit, apa yang aku minta tidak kau berikan sejak kita menikah. Untuk itulah aku meminta uang sebanyak ini." Lalu Salini menanyakan, "Untuk apa kau menikahiku? Sedangkan engkau membenciku." Mendengar itu, Somik hanya diam saja lalu pergi dari sana. Salini frustasi dengan semua hal yang terjadi kepadanya, lalu mengambil pistol dan ingin menembak Somik. Lalu, yang terjadi? Scene beralih ke beban keluarga yaitu Sidan, yang sedang menikmati hasil uang haram itu. Lalu ia disergap oleh Somik dan anak buahnya. Ternyata kejadian Salini menembak tadi mengenai baunya Somik. Di sini Somik tiba-tiba pingsan saat akan menembak Sidan. Lagi-lagi Jadap dan Raki yang belum mendapatkan keuntungan mencoba menelpon Rahul. Tapi di sini ternyata mereka bertiga bersengkongkol guys. Mereka tahu HP-nya disadap Somik dan menyamar lagi sebagai penculik agar uang hasil sitaan dari Sidan dikasihkan ke mereka bertiga. Lalu Jadap berbohong kepada Rahul bahwa anaknya Kali sudah ditemukan dan dipulangkan ke Salini. Padahal sampai saat ini anaknya tidak tahu entah berada di mana guys. आवाज नहीं निकल रही है क्या छूती है पुलिस ऑफिसर है मैं कितना बड़ा चूत कहाँ है Inilah faktanya guys. Genap seminggu semenjak Kali hilang,
Jasad Kali ditemukan di sebuah jok motor guys. Betapa malangnya nasib Kali. Penculiknya yang pertama itu, penjual topeng tersebut. Kali diculik dan disembunyikan di parkiran sebuah kompleks terbengkalai. Dan tidak satu pun yang menemukannya. Hingga Kali kembali ke alam barja. Tapi ya, apalah daya. Orang tua Kali yang begitu goblok dengan orang-orang di film ini pada tolol-tolol semuanya. Malangnya nasib Kali guys. Oke guys, pesan dari kesan di film ini, jangan jadi orang tua yang tolol seperti Rahul dan Salini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe. Assalamualaikum.